Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih ada sebuah kisah dari kelanjutan kisah yang sebelumnya. Sebuah kisah yang ditulis oleh Dioseta. Kisah yang berjudul Alas Sewu Lelebut. Dan sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya dan pengen membaca koleksi lain dari tulisannya Dioseta, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kelanjutan dari kisah ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Sosok yang lahir dari ketamakan manusia dan tumbuh karena dendam manusia. Sosok yang mematikan dan akan membawa pengikutnya ke penderitaan tanpa akhir di akhir zaman. Gandara Barua. Manusia percaya bahwa mereka adalah makhluk yang paling mulia yang diciptakan oleh penciptanya. Namun alam ini begitu luas dan dalam. Begitu banyak hal yang bahkan tidak tergambar dalam pikiran ataupun imajinasi seorang manusia. Ada zaman di mana makhluk-makhluk tidak kasat mata ikut campur dalam alam yang dihuni oleh manusia. Semua itu terjadi saat manusia belum mengenal peradaban dan mencoba mengandalkan sosok yang mereka kira dapat mereka kendalikan. Nyatanya makhluk tidak kasat mata itu memiliki pengetahuan yang lebih banyak, lebih licik, dan lebih kuat dari manusia. Semua itu karena mereka memiliki masa hidup yang sangat jauh lebih panjang. Hanya saja mereka tidak berkutik terhadap manusia yang berlindung di balik penciptanya. Manusia itu terlihat lemah, namun kuasa yang satu tidak akan pernah membiarkan dirinya celaka. Walau begitu, banyak manusia bodoh yang menggadaikan ikatan pada Tuhannya demi mendapatkan hal yang nikmat namun sementara. Padahal semua yang dibutuhkan untuk hidup dan untuk mati sudah tersedia di alam ini. Makhluk-makhluk itu menjelma menjadi sosok dikdaya yang terlihat dapat diandalkan. Kuat untuk memenangkan perang, cantik untuk memperdaya, hingga megah untuk memperkaya. Satu di antara mereka menjanjikan kekayaan, sekaligus memberi ilmu untuk menghadapi siapapun yang mengusiknya. Sosok yang lahir dari ketamakan manusia, sosok yang tumbuh karena dendam manusia, sosok yang menjadi makhluk mematikan yang akan membawa pengikutnya ke penderitaan tanpa akhir di akhir zaman. Gandara Barua. Ribuan pria sudah menggadaikan istrinya untuk perjanjian dengannya. Ribuan pencari ilmu sudah mempersembahkan tumbal untuk mendapatkan restunya. Semua itu terjadi sejak manusia masih hidup dengan berburu. Hingga saat ini, manusia sudah bertahan hidup dengan saling menipu. Kebodohan itu menciptakan sosok makhluk yang haus darah dan tidak terkendali. Sosok dikdaya yang membuat siapapun gentar melihatnya, dan sosok yang terus mencari manusia untuk disesatkan. Satu hal yang dapat dipastikan saat kebangkitan, banjir getih. Basuki, sosok dukun yang mengabdi pada makhluk mengerikan itu, mati begitu saja setelah ritual membangkitkan sosok yang ia puja. Bahkan hanya setengah tubuh bawahnya saja yang tersisa dari jasadnya. Kali ini aku benar-benar gentar. Sedikit saja aku salah mengambil keputusan, mungkin kami akan bernasib sama seperti Basuki dan anak buahnya. Tidak membutuhkan waktu lama sampai mata hitam makhluk besar itu menemukan keberadaan kami. Ia pun meletakkan kedua tangannya di tanah dan memajukan kepalanya untuk melahap kami. Lari! Teriakku memperingatkan Cahyo dan yang lainnya. Wajah mengerikan itu mendekat ke arah kami. Mas Jagat menarik Mas Linggar dan Mas Linus masuk ke dalam alam gaib. Sementara Cahyo menarikku untuk melompat lebih jauh dari jangkauan makhluk itu. Wanasura! Cahyo tidak menahan diri. Ia segera kembali ke arah Gandara Barua untuk menghantamkan pukulan pada wajahnya. Raungan Wanasura terdengar ke seluruh hutan seolah menandakan bahwa ia mengerahkan seluruh kekuatannya. Pukulan itu telak mengenai wajah makhluk besar itu, tapi sayangnya serangan itu hanya mampu membuatnya sedikit menoleh. Manusia, bukan. Ini kekuatan ras terkuat, alas Wanamarta. Ucap Gandara Barua yang mendapati keberadaan Cahyo. Genderuwo jelek.
Jangan seenaknya main makan-makan saja. Ini orang bukan perkedel. Teriak Cahyo sembari menunjuk-nunjuk wajah makhluk itu. Menyadari keberadaan Cahyo, Gandara Barua pun berdiri memandang kami dari ketinggian, seolah ia ingin menunjukkan betapa perkasanya dirinya. Tidak pantas makhluk sepertimu mengabdi pada manusia lemah. Mengabdilah padaku, ucap Gandara Barua pada Cahyo. Tapi aku tahu dengan jelas bahwa ucapannya tertuju pada Wanasura yang berdiam di raga Cahyo. Raungan Wanasura terdengar begitu keras menentang ajakan Gandara Barua. Semangat itu disambut oleh Cahyo yang segera kembali melesat untuk menghantam perut makhluk itu lagi. Sayangnya, kali ini makhluk itu tidak sedikit pun terpengaruh oleh serangannya. Sebaliknya, dengan cepat tiba-tiba, kaki makhluk itu sudah menghantam tubuh Cahyo. Sontak Cahyo pun terpental hingga tubuhnya terhempas di salah satu pohon. Namun ketika makhluk itu kembali ingin menyerang Cahyo, aku membacakan mantra pada kerisku dan menusukkannya pada salah satu kakinya. Makhluk itu pun tertahan dan berpaling menatapku. keris pusaka, mau mengalahkanku dengan benda itu, ucap Gandara Barua. Aku sadar seranganku tidak cukup membuatnya terluka. Dengan cepat aku menarik kembali kerisku dan menjauh darinya. Tapi tubuhnya terlalu besar sehingga tangannya dengan mudah dapat meraihku. Danan! Teriak Cahyo khawatir. Wajar saja, berbeda dengan Cahyo yang dilindungi kekuatan Wanasura. Dengan serangan itu dengan mudah aku akan berubah menjadi tumpukan daging yang berserakan, seperti anak buah Mbak Sugi. Aku tidak sempat untuk menghindari besarnya tangan yang beberapa kali lipat dari tubuhku itu. Tapi sebelum tangan itu menyentuhku, tiba-tiba pemandangan di sekitarku berubah. Ada Mas Jagat di belakangku. Hampir saja aku terlambat, ucap Mas Jagat. Ternyata Mas Jagat menyelamatkanku dengan memindahkanku ke dimensi lain. Aku pun menarik nafas lega saat menyadarinya. Ayo kita kembali, Cahyo sendirian. Ya, dalam sekejap kami sudah kembali ke hadapan makhluk raksasa yang sedang beradu pukulan dengan Cahyo. Namun sekali lagi Cahyo terpental. Aku melihat sesuatu menyala merah dari tangan Jagat. Ia berlari mendahuluiku dan membacakan mantra pada sebuah batu yang berada di genggamannya. Ia pun melemparnya dan sebuah batu menyala melesat ke wajah Gandara Barua. Sebuah ledakan membakar wajah makhluk itu. Namun sekali lagi serangan itu hanya membuat makhluk itu semakin kesal. Ajian Watu Geni tidak berguna, ucap Jagat. Kini makhluk itu berpaling ke arahku lagi. Cahyo yang sudah babak belur segera menghampiriku mencoba menghadang serangan yang mungkin akan diarahkan padaku dan Mas Jagat. Kera alas Wanamarta, kuberikan waktu hingga aku selesai menikmati tumbal untukku ini. Setelahnya, kau harus memilih menjadi abdiku atau mati bersama mereka, ucap Gandara Barua. Aku tidak menyangka makhluk itu masih mengharapkan Wanasura untuk mengabdi padanya. Entah itu sebuah keberuntungan atau hanya sebuah bom waktu untuk kematian kami. Setelah mengucapkan itu, perlahan tubuh Gandara Barua menyusut semakin mengecil. Tubuhnya yang hampir sebesar setengah dari desa itu berubah seukuran manusia biasa dengan seluruh tubuh yang berwarna hitam. Kukunya panjang dengan bulu yang lebat di seluruh tubuhnya. Giginya tajam dengan taring yang menjulur keluar dan matanya menyala merah. Apa dia melemah? Tanya Cahyo. Tidak mungkin. Tekanan kekuatannya masih kurasakan, bahkan semakin kuat. Gandara Barua yang dalam wujud manusia itu mencengkram salah satu sukma seorang wanita yang terikat di sana. Ia menjambak rambutnya dan memakan roh itu dari wajahnya. Jangan, sakit, teriak roh itu yang seketika terhenti tepat saat Gandara menghabiskan kepalanya. Hentikan! Kami bergegas menuju Gandara Barua dan melancarkan serangan kami. Cahyo melompat dengan kekuatan Wanasura dan menghantam kepala setan itu. Sementara aku melancarkan ajian lebur saketi untuk melemparkan pukulan jarak jauh padanya. Sayangnya, makhluk itu tidak terluka sedikit pun. Ia tidak memperdulikan setiap serangan kami dan terus melumat roh itu hingga habis. Setelahnya, ia kembali mencari roh lain dan kembali menerkamnya. Hentikan! Hentikan! Teriak Cahyo yang terus memukul makhluk itu bertubi-tubi. Tapi kekuatan Wanasura benar-benar tidak berguna terhadapnya. Cahyo terlihat frustasi saat tidak berkutik melihat roh seorang manusia yang seharusnya masih hidup dihabisi di depan matanya. Ini pertama kalinya serangan kami sama sekali tidak berguna pada suatu makhluk.
Aku tidak ingin menambah korban lagi dan segera meletakkan keris Raga Sukma di hadapan dadaku. Aku mengingat dengan jelas mantra yang diturunkan leluhurku. Sebuah mantra yang seharusnya hanya kubacakan saat dalam keadaan terdesak di antara hidup dan mati. Tapi kali ini nyawa puluhan orang dipertaruhkan. Jagat lelembut, boten duwe wujud, kula nibali. Surga loga suga kayangan, ketumuli, sapun napani, tekan asa, tekan sedaten. Angin berhembus dengan tenang. Suara hutan masih berbaur dengan suara teriakan roh yang siap dihabisi oleh Gandara Barua. Tapi aneh, tidak ada air hujan yang menetes, tidak ada pula tanda-tanda kemunculan sosok yang mendekat ke arah kami. Tidak mungkin, mantraku gagal. Aku pun mengulang mantra itu sekali lagi. Kupastikan sukmaku dan keris Raga Sukma menyatu saat membaca mantra itu. Tapi tetap sama, tidak ada tanda-tanda kemunculan Nyi Sendang Rangu. Danan, apa yang terjadi dengan Nyi Sendang Rangu? Teriak Cahyo yang menyadari ada yang salah dengan mantraku. Entah, tidak terjadi apapun. Mantraku tidak bekerja. Aku memastikan keris Raga Sukma masih memiliki kekuatannya. Tapi mengapa ia tidak bisa memanggil Nyi Sendang Rangu lagi? Apa terjadi sesuatu dengannya? Hutan ini yang menghalanginya mendekat. Tiba-tiba Mas Linus mendekat. Namun aku mengenal itu bukanlah suaranya. Itu adalah suara dari kesadaran pusaka pisau batu yang kini telah kembali padanya. Maksudnya, Nyi Sendang Rangu tidak bisa memasuki leweng sasar. Mas Linus mengangguk. Sementara itu Mas Linggar tengah menitipkan roh ibu dan ketiga padenya kepada Mas Jagat untuk dibawa ke tempat yang aman. Rupanya dari tadi mereka mencari kesempatan untuk menyelamatkan roh ibu Mas Linggar dan kerabatnya yang tergantung di atas pohon besar. Terlihat roh ibu Mas Linggar menyadari sesuatu yang terdapat dalam diri Mas Linggar. Ia menyadari kutukan yang sebelumnya berada padanya kini telah berpindah ke anaknya. Kau boleh membalaskan dendammu padaku sekejam apapun itu, tapi tolong selamatkan anakku. Ibu Mas Linggar berkata sembari menatap mata Mas Linggar dalam-dalam. Kami semua tahu bahwa ia sedang berbicara dengan sosok yang berdiam di tubuh Mas Linggar. Jangan ibu harus hidup, ucap Mas Linggar yang tidak setuju dengan ucapan ibunya. Belum sempat lebih lanjut berbicara, tiba-tiba sebuah tangan muncul dari dalam tubuh Mas Linggar. Sosok itu mencekik Ibu Linggar dengan kuku-kukunya yang tajam. Kalau begitu, mati. Nyai Kunti muncul dari tubuh Linggar dan hendak menghabisi roh Ibu Linggar. Mas Linggar mencoba menahannya, tapi ia masih jauh dari mampu untuk melakukan itu. Tolong, teriak Linggar. Kau harus berjanji memastikan anakku hidup, ucap roh Ibu Linggar yang tengah mempertahankan kesadarannya. Itu urusanku. Aku dan Jagat berusaha mencegah Nyi Kunti membunuh roh Ibu Linggar, tapi waktu mereka tidak cukup untuk mencapainya. Di tengah kebingungan kami tiba-tiba terlempar sebuah benda menabrak tubuh Linggar dan membuatnya terjatuh. Cepat, bawa pergi dia, ucap Linggar dengan suara yang berbeda. Benda itu adalah pusaka Linus yang dilempar olehnya. Ia mengambil kesadaran Linggar sementara untuk mengekang Nyai Kunti. Mas Jagat, aku memastikan Mas Jagat mengerti maksud itu. Dengan sigap Mas Jagat menarik roh Ibu Linggar dan membawanya pergi ke alam lain bersama ketiga roh pakdenya. Pusaka brengsek, teriak Nyai Kunti yang berhasil menguasai tubuh Linggar lagi. Sosok itu berteriak sekeras-kerasnya hingga hewan hutan pun berlarian. Kali ini Gandara Barua menoleh. Sepertinya ia tidak memandang Nyai Kunti dengan sebelah mata. Jadikan dirimu berguna setelah apa yang kau lakukan, teriak Nyai Kunti sembari melempar pisau pusaka batu itu kembali pada Linus. Mas Linggar terlihat kesakitan. Matanya menghitam dengan darah yang mulai mengalir dari rongga matanya. Garis uratnya terlihat di sekujur kulitnya dan mulai menghitam. Tidak lama setelahnya tiba-tiba Gandara Barua memuntahkan darah hitam dari mulutnya. Ia kesakitan hingga bergulingan di tanah. Sakit, setan sialan, teriak Gandara Barua. Cahyo kaget. Ia tidak menyangka sosok yang dari tadi ia serang sekuat tenaga, namun tidak terluka sedikit pun, kini berteriak kesakitan oleh sesuatu. Itu Nyai Kunti, tanya Cahyo. Aku memastikan keberadaan sosok yang ditanyakan oleh Cahyo, dan benar saja
Tanpa kami sadari, Nyai Kunti sudah merasuk ke dalam Gandara Barua dan menyebarkan kutukan. "Linggar tidak akan bertahan," ucap pusaka batu yang mengambil alih tubuh Linus. Aku, Cahyo dan Linus menghampiri Mas Linggar yang tengah kesakitan. Berkali-kali aku membacakan mantra penyembuh, namun sama sekali tidak berguna untuk dirinya. "Nyai Kunti itu harus kembali sebelum Mas Linggar kehilangan nyawanya." Aku memikirkan siasat. Mungkin saja bila aku menyerang mereka dengan wujud sukmaku, aku bisa memaksa Nyai Kunti untuk meninggalkan Gandara Barua dan kembali ke tubuh Linggar. Namun sebelum itu terjadi, Linus menghentikanku. "Aku mencium bau sesuatu yang sangat kuat, bau yang menenangkan," ucap Linus yang masih dalam pengaruh pusaka itu. "Maksudnya?" Aku merogoh tubuh dan menemukan sebotol kecil wangian yang diberikan oleh Gama sebelum berpisah tadi. "Apa ini?" tanyaku sembari menunjuk botol wangian kecil itu. Linus memperhatikannya dan menciumnya dengan seksama. Wajahnya terlihat berubah seolah mengenali benda ini. "Gunakan ini pada Linggar. Wangian ini sama dengan yang dimiliki sang ulama." Aku tidak mengerti. Namun aku juga tidak memiliki kesempatan untuk berpikir. Saat ini aku hanya bisa mengikuti petunjuk dari sang pusaka pisau batu yang mengambil alih tubuh Linggar. Kami membaringkan Mas Linggar dalam posisi yang nyaman. Sementara itu Cahyo berusaha menahan tubuh Mas Linggar yang terus meronta. Aku pun membuka tutup wangian dan mencium aroma yang sangat pekat. Aku bisa menebak bahwa benda ini bukan benda biasa. Ada bau dari akar-akaran keramat dan rempah dari puluhan, bahkan ratusan tempat. Benda ini hanya bisa dibuat oleh pengembara yang sudah berkeliling selama puluhan tahun. Botol wangian itu kudekatkan pada hidung Linggar. Aku memastikan aroma itu merasuk dalam tubuhnya bersama setiap nafas yang ia tarik ke dalam paru-parunya. Hanya dalam hirupan ketiga, seketika Mas Linggar terhentak bersama asap hitam yang keluar dari dalam dirinya. "Apa yang kau lakukan?" Asap hitam itu melayang ke atas kami. Kami pun menoleh dan melihat sosok perempuan mengerikan melayang-layang di atas kami. Itu adalah sosok Nyai Kunti yang tadi merasuk pada Gandara Barua. Kini ia telah kembali di antara kami. Kami pun menoleh ke arah Gandara Barua. Ia tengah berusaha berdiri setelah pertarungannya dengan Nyai Kunti. Sementara itu, tubuh Linggar kembali pulih dan kesadarannya kembali perlahan. "Berhasil." "Jangan lengah," ucap Linus sembari memastikan kami mengawasi Nyai Kunti. Nyai Kunti memperhatikan tubuh rohnya. Ia merasakan ada yang berbeda pada dirinya. Ia melayang terlepas dari tubuh Linggar, sementara Mas Linggar masih tetap tersadar. "Kau melepaskan ikatanku dengan keturunan Sasena," ucap Nyai Kunti. Melepaskan? Aku tidak pernah menyangka wangian ini memiliki kemampuan seperti itu. Apa ini hal yang buruk? Apa ini artinya kini ia bisa melampiaskan amarahnya? Kami pun menjauh mundur dari Nyai Kunti. Saat meyakinkan apa yang terjadi padanya, perlahan ia pun mulai tersenyum. Akhirnya kutukan bodoh itu tidak lagi mengikatku. Aku bisa membalas dendamku," teriak Nyai Kunti. Wajah Linggar benar-benar pucat. Ia meminta kami semua untuk waspada. "Leluhurku menyiksa dan membunuhnya agar ia bisa jadi roh pelindung terasa Sena. Dendamnya benar-benar tidak terbendung," ucap Mas Linggar. Apa-apaan ini? Melawan Gandara Barua saja kami tidak sanggup. Kini Nyai Kunti bebas dari ikatannya dan berhadapan dengan kami. "Aku akan memaafkanmu bila kau mau mengabdi kepadaku dan menghabisi mereka," ucap Gandara Barua yang mendekat pada Nyai Kunti. Nyai Kunti pun menoleh ke arah Gandara Barua. Walau sempat membuat Gandara Barua kerepotan, ia sadar makhluk raksasa itu masih jauh lebih kuat dari dirinya. "Sebaiknya kalian segera melarikan diri," ucap kesadaran pusaka di tubuh Linus. Aku bertatapan dengan Cahyo. Kami sama sekali tidak bisa membaca situasi ini. Melarikan diri. Saat ini ada puluhan roh yang akan musnah bila tidak ada yang menolongnya. Itu sama saja dengan kematian anak-anak di desa Dirga dan warga yang ditumbalkan Basuki. Tanpa sepatah kata pun aku dan Cahyo melangkah ke depan Mas Linggar dan Mas Linus. Cahyo sudah menggerakkan semua kekuatan Wanasura di tubuhnya, sementara keris Raga Sukma sudah tergenggam erat di tanganku. "Kalian pergilah, selamatkan roh-roh yang bisa kalian bawa sebisa kalian," ucap Cahyo yang berdampingan denganku. Jangan gila. Nyai Kunti saja sudah terlalu kuat.
Kini musuh kalian, dua orang makhluk yang mendekati dewa. Ucap Pusaka Linus menahan kami. Dewa? Mereka jauh dari pantas untuk menyandang gelar ini. Perbincangan kami tidak berlangsung lama. Mas Linggar dan Mas Linus tetap tidak ingin pergi tanpa kami. Sementara itu makhluk hitam bermata merah yang tengah dikuasai amarah itu kini melangkah ke arah kami. Perlahan ia kembali ke wujud raksasanya dan berniat menghabisi kami dengan brutal. Seharusnya kalian kuhabisi lebih dulu. Sekali lagi kami berhadapan dengan sosok raksasa Gandara Barua. Pohon-pohon bertumbangan tidak mampu menahan kekuatan makhluk itu. Aku dan Cahyo sudah kembali memasang kuda-kuda untuk bereaksi terhadap serangan apa yang akan ia lakukan. Cakar makhluk itu sudah mengayun ke arah kami, namun sebelum kami sempat menangkisnya, serangannya terhenti. Tangannya terjatuh di tanah seolah Gandara Barua tidak mampu mengangkatnya lagi. Tangannya membusuk dengan kulit-kulitnya yang mulai mengelupas. Aku mencari siapa pelakunya dan hanya menemukan Nyai Kunti yang melayang menghadang Gandara Barua. Nyai Kunti? Tanyaku bingung. Setan brengsek, kau sudah bebas, mengapa masih memihak manusia? Protes Gandara Barua. Memihak? Jangan goblok. Aku hanya sudah terlanjur berjanji pada ibu dari bocah itu. Balas Nyai Kunti. Gandara Barua terlihat semakin geram. Wajahnya penuh amarah seolah merasa dipermainkan. Pergi bocah goblok. Jangan pikir aku akan bertarung mati-matian untuk mengalahkan demit bongsor ini. Ucap Nyai Kunti. Benar. Dengan Nyai Kunti yang menahannya, mungkin kami memiliki waktu untuk menyelamatkan diri dengan membawa beberapa roh anak-anak dan warga yang masih bisa diselamatkan. Ucapan Nyai Kunti segera terbukti. Tangan Gandara Barua kembali pulih dengan cepat. Kutukan Nyai Kunti hanya bertahan sesaat di tubuh raksasa itu. Kita pergi, tanya Linggar. Aku masih ragu, tapi aku tetap merasa ini adalah kemungkinan terbaik. Bila kami sampai mati, aku tidak bisa membayangkan kembali siapa yang bisa menghadapi Gandara Barua. Tunggu, tiba-tiba Linus yang masih dikuasai pusaka itu menahan kami. Tidak perlu lari lagi. Aku dan Cahyo saling bertatapan. Keadaan kali ini sudah di luar kendali kami. Apa mungkin pusaka pisau batu itu punya rencana? Di tengah kebingungan kami, sebuah cakaran Gandara Barua yang diarahkan ke Nyai Kunti kembali terhenti. Ada sosok yang menariknya dan menjatuhkannya ke tanah. Sesuatu mencabik-cabik lengan itu dengan cakaran dan giginya. Aku sempat melihat sosok hitam yang cukup besar melesat ke arah Gandara Barua. Suara geraman makhluk itu membuatku bisa menebak sosok itu. Maaf, aku terlambat. Ada sesuatu yang menghalangiku untuk muncul di hutan keramat ini. Itu adalah Nyi Sendang Rangu. Ia datang bersama sosok kucing hitam besar yang sebelumnya juga bertarung dengannya. Nyi, ucapku senang. Kini macan hitam besar itu tengah sibuk melumat wajah Gandara Barua. Ia terlihat begitu marah dengan keberadaan sosok itu. Walau begitu, aku melihat kekuatan Meong Hideng tengah tidak maksimal. Sepertinya ia baru saja menyelesaikan sebuah pertarungan. Aku pun menghampirinya Sendang Rangu dan berdiri di sebelahnya. Aku minta bantuannya lagi ya Nyi, ucapku yang dibalas dengan senyuman manisnya. Hujan gerimis mulai turun menyambut kedatangannya Sendang Rangu. Dengan keberadaan hujan ini, itu artinya ada wujud roh yang bisa ikut bertarung dengan kami. Aku pun menoleh dan memberi isyarat pada Cahyo. Wanasura, sekarang kamu bisa mengamuk sepuasnya, ucap Cahyo disusul dengan kemunculan roh kera raksasa yang kini berdiri di sebelahnya. Berada di bawah rintikan hujan Sendang Rangu, sama seperti berada di alam roh. Wanasura pun bisa menggunakan wujud aslinya. Aku memperhatikan Mas Linggar yang memberanikan diri untuk mendekati Nyai Kunti. Kenapa? Kenapa Nyai Kunti masih membantu kami? Apa kau benar-benar ingin membunuh ibu? Tanya Mas Linggar. Sosok itu pun mundur dan mendekat kepada Mas Linggar. Leluhurmu menggagalkanku untuk menjadi seorang ibu. Tapi berada dalam tubuh ibumu membuatku merasakan arti sebenarnya menjadi seorang ibu. Kalau kalian mati, berarti aku akan kehilangan itu semua, ucap Nyai Kunti yang mulai melunak. Mas Linggar mencoba untuk mengerti ucapan itu. Ia menganggap bahwa ada harapan bahwa Nyai Kunti tidak akan membunuh ibunya. Kalau begitu, aku minta tolong untuk yang terakhir kalinya ya Nyai, ucap Mas Linggar. Kini jantungku berdegup keras. Nyi Sendang Rangu, Wanasura, Nyai Kunti dan Meong Hideng berada di pihak kami.
Aku semakin yakin bahwa Tuhan tidak pernah memberikan masalah pada kami tanpa pemecahannya. Kini aku sangat yakin bisa mengalahkan makhluk itu. Mengamuklah, sekarang kalian bisa mengamuk dengan puas. Tiba-tiba terdengar suara Mas Jagat yang tengah memegang sebuah pusaka kotak batu yang sempat digunakan anak buah Basuki. Roh di desa mati itu sudah aku amankan, jangan menahan kekuatan kalian, ucapnya lagi. Rupanya Mas Jagat mencoba mengerahkan kemampuan maksimal dari pusaka-pusaka kotak batu itu untuk menampung roh anak-anak dan warga yang ada di desa mati. Walaupun aku tahu setelahnya pusaka itu pasti akan hancur. Itulah kekuatan dari sang Sambara penghancur pusaka. Sekarang kami tidak perlu ragu lagi untuk mengamuk. Hebat Mas Jagat, keren, ucap Cahyo. Kami pun segera menyusul Meong Hideng yang tengah kesulitan menahan Gandara Barua. Pisahkan kepalanya, dia tidak akan bisa pulih setelahnya, ucap kesadaran pusaka pisau batu di tubuh Mas Linus. Kami mendengarnya dan merencanakan sebuah serangan bersamaan. Aku dan Cahyo menaiki tubuh Manasura dan menghantam Gandara Barua yang telah kehilangan keseimbangan dengan serangan Meong Hideng. Dengan sigap, Gandara Barua kembali menahan dirinya. Namun tiba-tiba ia terjatuh. Ia kesakitan. Nyai Kunti kembali merasuki dirinya dan menanamkan kutukan padanya. Walau begitu, Gandara Barua masih bisa mengayunkan cakarnya dan menghantam tubuh Wanasura. Beruntung Wanasura cukup sigap menahannya, walau membuatnya terpental. Gandara Barua kembali mencoba berdiri, namun Nyi Sendang Rangu sudah berada tepat di atas wajahnya. Kita roh dari masa lalu, punya banyak waktu untuk memilih, menjadi penghuni neraka atau berharap belas kasih dari Sang Pencipta. Sayangnya, pilihan kedua mungkin sama sekali tidak menarik untukmu, ucap Nyi Sendang Rangu yang wujudnya berubah dengan mengerikan. Tubuhnya menghitam dengan berbagai wajah tumbuh di setiap kulitnya. Kalian yang bodoh, takluk pada manusia, kita jauh lebih hebat dari mereka, teriak Gandara Barua. Kalau begitu, biar semua tumbalmu membalas semua perbuatanmu, ucapnya Sendang Rangu. Wajah-wajah dari tubuhnya Sendang Rangu berteriak dan keluar satu persatu merasuk ke dalam Gandara Barua. Seketika mata Gandara Barua terbelalak, ia berteriak histeris setelahnya. Entah apa yang telah dilakukannya Sendang Rangu padanya. Di satu sisi, aku mengambil posisi di hadapan Cahyo sembari membacakan mantra pada keris raga sukmaku. Kilatan cahaya putih menyelimutinya dan aku memastikan ini adalah semua kekuatan yang aku punya. Di hadapanku ada leher makhluk itu bersama Meong Hideng yang telah bersiap di sisi lainnya. Wanasura pun sudah berlari menuju kepala Gandara Barua. Sekarang, Cahyo melempar tubuhku dengan tubuhnya yang telah dibacakan ajian penguat raga, hingga tubuhku melesat ke arah leher Gandara Barua. Nyi Kunti dan Nyi Sendang Rangu menahan Gandara Barua dengan kutukan mereka. Aku pun berpapasan dengan Meong Hideng dan menyayatkan serangan, memutus leher makhluk raksasa itu hingga setengahnya. Dan sebelum luka itu menutup, Wanasura segera menarik kepala makhluk itu dan memisahkannya dari badannya. Wah! Teriak Gandara Barua. Bahkan ia masih bisa bicara setelah kepalanya terputus. Bodoh, kalian bodoh. Tanpa adanya aku, penguasa alas wetan akan leluasa berkuasa. 1000 lelembut alas wetan akan menutup tempatnya di alam kalian. Kepala itu terus meronta tanpa henti, namun Wanasura tetap enggan melepasnya, walau berkali-kali kepala Gandara Barua mencoba menggigitnya. Lambat laun teriakan itu pun menghilang, bersama tubuh Gandara Barua yang menciut dan menguap menjadi asap hitam. Kemana? Kemana tubuh makhluk itu? Tanya Mas Linggar bingung. Aku pun menoleh ke arah kepala yang dibawa Wanasura, dan kepala itu ikut menciut dan menguap menjadi asap hitam. Apa sudah selesai? Tanya Cahyo. Kami menunggu beberapa saat dan tidak mendapati pertanda bahwa Gandara Barua akan muncul lagi. Tapi tidak seperti biasanya. Setelah menyelesaikan sebuah masalah, sewajarnya kami merasa lega, tapi kali ini aku merasa cemas. Seharusnya sudah, tapi aku masih merasa cemas. Nyi Sendang Rangu menghampiriku setelah kembali ke wujud cantiknya. Belum selesai, tapi urusan di hutan ini seharusnya sudah sampai di sini. Apa ini tentang alas wetan? Seperti gertakan Gandara Barua. Nyi Sendang Rangu mengajakku menoleh ke salah satu sisi langit. Aku melihat dengan mata batinku
dan menemukan sebuah cahaya prasasti dari sisi barat berhenti bersinar. Namun masih ada beberapa prasasti lagi yang menyala dan menandakan masih ada bencana yang harus kami hadapi. Aku mencari keberadaan Meong Hideng, namun ia sudah menghilang dari pandangan kami. Tanpanya, Nyi Sendang Rangu tidak akan sampai ke tempat ini, dan kami tidak mungkin mengalahkan makhluk itu. Kucing itu siapa, Nan? Tanya Cahyo penasaran. Teman, nanti kalian juga akan saling kenal, jawabku singkat. Kami pun terduduk menyender pada tubuh Wanasura yang menikmati hujan Nyi Sendang Rangu. Beberapa langkah dari hadapan kami, aku melihat Mas Linggar dan Mas Linus yang berhadapan dengan Nyai Kunti. Pewangian itu melepaskan ikatan kita, ikatan Nyai Kunti dengan darah Sasena. Aku hanya berharap Nyai Kunti bisa tenang, ucap Mas Linggar pada Nyai Kunti. Sosok itu terdiam, tidak langsung menjawab. Ia perlahan menghilang dari pandangan kami, seperti kabut yang telah menyelesaikan paginya. Tidak ada yang bisa mengaturku. Jangan kira setelah ini aku tidak mengawasimu, Linggar Sasena. Suara Nyai Kunti terdengar menggema di antara kami. Namun aku cukup lega saat tidak lagi merasakan kebencian dalam suaranya. Nyai Kunti, suara rintihan terdengar begitu lirih di sebuah goa di tengah hutan. Ada seorang wanita yang dikurung di sana oleh petapa-petapa keji yang ingin merubah manusia hidup itu menjadi setan yang mengerikan. Tubuhnya sudah hancur, tidak ada lagi kehormatan di dirinya setelah ketujuh petapa keluarga Sasena memperkosanya dalam sebuah ritual. Ini semua terpaksa kami lakukan agar rohmu mengenal siapa tuannya. Kalimat itu terus teringat di pikiran wanita itu. Sebuah alasan yang menurutnya tidak dapat membenarkan perbuatannya. Ia diperlakukan seperti anjing dengan hanya memakan lepehan ketujuh petapa itu. Semua itu dilakukan dengan alasan yang sama. Ia sendirian di sana, tapi ia masih punya harapan pada janin yang ada di perutnya yang menjadi satu-satunya alasan untuk hidup. Di suatu malam, wanita itu terbangun dengan bau wangian yang begitu menyengat. Ia merasa akan ada ritual lagi yang akan dilakukan padanya, tapi ternyata ia salah. Semakin lama, bau itu semakin menenangkan. Ia sadar bahwa ada yang sedang meramu sesuatu tidak jauh dari tempat ia dikurung. Siapa? Siapa di sana? Ada orang, teriak wanita itu. Namun sama sekali tidak ada jawaban dari siapapun. Ia terus berusaha walau tahu suaranya tidak akan mencapai orang itu. Tapi keajaiban terjadi. Siapa yang mengurungmu di sini? Suara seorang pria tua terdengar tidak jauh dari tempatnya. Tolong saya, ketujuh petapa keluarga Sasena yang mengurungku di sini, ucap wanita itu. Pria itu berhenti sesaat dan mengambil air untuk membasuh tubuhnya. Ia pun mulai membacakan doa-doa dan ayat suci untuk melepas penghalang gaib yang menghalangi tempat itu. Tapi hampir setengah malam orang itu melakukan tirakat. Tidak ada sedikit pun tanda-tanda penghalang gaib itu akan menghilang. Maafkan aku, ritual yang mereka lakukan begitu kuat. Ilmuku belum mampu untuk melepaskanmu. Wanita itu kecewa. Ia pun kembali merenung dalam gelapnya goa yang mengurungnya. Sebenarnya ia pun sadar, hampir tidak ada manusia yang menolongnya dalam situasi ini. Setidaknya, maukah Anda membacakan lagi doa-doa itu? Setidaknya aku bisa sedikit tenang mendengarnya, walau hanya satu malam saja. Di tengah hutan itu, aroma ramuan itu menemani wanita itu bersama alunan ayat-ayat suci yang menenangkan. Suara rintihan yang sebelumnya terdengar kini mulai menjadi berganti dengan alunan ayat suci yang menenangkan. Saat aku belum bisa menolongmu, tapi mungkin suatu saat aku atau keturunanku bisa menyelamatkanmu dari penderitaan ini, ucap pria itu sebelum meninggalkan wanita itu sendirian. Ketenangan itu hanya berlangsung sesaat. Di siang harinya, wanita itu terus dihujani dengan mantra-mantra mengerikan yang dibacakan oleh leluhur Sasena. Rasa dendam dan kebencian semakin tumbuh dengan kuat. Itulah yang diharapkan oleh leluhur Sasena. Manusia yang mati dengan rasa dendam yang menumpuk akan melahirkan setan yang mengerikan. Wanita itu berakhir di sebuah liang kubur. Ia terkubur hidup-hidup bersama janin yang ia kandung. Ia terkubur bersama setiap umpatan yang ia teriakan, bersama setiap tanah yang jatuh menguburnya. Di sebuah bangunan besar, sekelompok orang berkumpul dengan emosi yang meledak-ledak.
Kepala setiap keluarga Sasena harus kita gantung di hadapan warga desa. Mereka harus menanggung setiap perbuatannya, ucap salah seorang dari mereka. Tanah yang mereka rebut akan menjadi tempat darah mereka tertumpah, tambah yang lainnya. Tapi pertemuan yang penuh emosi itu seketika terhenti dengan perubahan wajah salah seseorang yang memimpin mereka. Wajahnya menghitam, kulitnya mengelupas, matanya memerah bersama darah yang mengalir dari lubangnya. Apa yang terjadi? Yang lain pun panik mendekat ke orang itu. Tapi orang itu malah tertawa cekikikan sembari terus menjambak rambutnya hingga kulit kepalanya terlepas. Mati, kalian diperintahkan untuk mati. Orang itu tertawa dan berteriak. Setelahnya ia mati tergeletak dengan tubuh yang menghitam. Seluruh orang di tempat itu pun panik. Dari jasad itu muncul asap hitam yang berubah menjadi sosok wanita mengerikan yang melayang dengan penuh amarah. Siapa yang menyuruhmu? Teriak seseorang yang mengacungkan kerisnya ke setan perempuan itu. Aku Nyai Kunti. Ini adalah peringatan dari Sasena. Dalam waktu semalam rumah itu sudah dipenuhi jasad yang menghitam. Tidak ada satupun dari mereka mampu melawan makhluk suruhan keluarga Sasena itu. Saat pagi tiba, istri salah seorang dari orang itu memasuki ruangan dan histeris menemukan jasad-jasad itu. Ada seseorang yang masih tersadar berusaha memperingatkannya. Jauhi terasa Sasena. Mereka memelihara iblis. Mereka dan keturunannya akan dikutuk, ucapnya sebelum menghembuskan nafas terakhirnya. Semenjak itu tidak ada satupun orang yang berani mengusik keluarga Sasena. Entah itu masalah peninggalan kerajaan, perebutan lahan, dan bahkan penjajahan pun tidak berani berurusan dengan mereka. Mereka sadar akan satu sosok yang berada di balik nama Sasena, Nyai Kunti. Beralih ke sudut pandang Danan. Tangis histeris terdengar saat Mas Putra mengantarkan anak-anak di desa Dirga setelah benar-benar pulih dari rumah sakit. Rasa khawatir orang tua mereka terbayarkan saat anak-anaknya kembali tersadar dari komanya. Mas Cahyo berhasil? Tanya Guntur menyambut kami. Ya jelas, selama ada pusaka sarung keramat ini, gak ada yang bisa ngalahin Mas Cahyo, balas Cahyo. Iya, gak ada yang mau ngelawan, kabur duluan karena gak tahan sama baunya. Asem kuinan, balas Cahyo. Aku pun menengok keadaan Dirga. Ia sudah tersadar namun luka luarnya sepertinya belum pulih sepenuhnya. Mas Danan, Dirga menyambutku dengan senyuman di wajahnya. Tenang, orang-orang yang ngelukain kamu sudah diberesin. Semangat buat pemulihannya ya. Iya mas, tapi aku seneng loh, ucap Dirga. Seneng? Iya, akhirnya aku punya bekas luka seperti Mas Danan dan Mas Cahyo, ucapnya polos. Mendengar ucapan itu, Guntur segera menghampiri Dirga. Lah iya, kok keren? Aku malah gak punya yang sebesar itu. Luka-lukaku paling cuma gara-gara cakaran nenek-nenek, ucap Dirga iri. Aku dan Cahyo menggeleng mendengarkan perbincangan kedua bocah ini. Bagaimana bisa bekas luka menjadi suatu hal yang diperebutkan? Hati-hati, nanti Nyai Jambrong dengar. Gitu-gitu, dia gurumu loh. Kan guyon mas, balas Guntur. Aku berkeliling rumah mencari keberadaan Pak Le. Tapi aku sama sekali tidak menemukan keberadaannya. Tidak biasanya ia pergi tanpa pamit. Pak Le sudah pergi duluan. Ia naik bis subuh ke Jawa Timur, ucap Abah. Kenapa buru-buru, Bah? Ada yang bilang seseorang menemukan sebuah desa yang sebagian penduduknya mati dalam semalam. Ada yang menganggap itu wabah, tapi Pak Le mendapatkan penglihatan bahwa itu adalah perbuatan makhluk yang serupa dengan Gandara Barua, jelas Abah. Cahyo mendekatiku saat mendengar cerita Abah. Kisah itu seolah membenarkan ancaman Gandara Barua tentang adanya makhluk penguasa alas wetan yang lebih mengerikan darinya. Kami harus segera menyusul Pak Le, Bah, ucap Cahyo. Kalian istirahat dulu, biar Pak Le yang mencari petunjuk. Kalian menyusul saat ini pun tidak akan membuat keadaan menjadi lebih baik, larang Abah. Kami berusaha menerima ucapan Abah. Jelas kami semua sudah kehabisan tenaga. Sepertinya kami harus menghabiskan hari ini di tempat ini terlebih dahulu. Ada sebuah pesan masuk di telepon genggamku saat aku terbangun di sore hari. Itu dari Gama. Ada sesuatu yang ingin ia bicarakan sebelum kepergian kami. Cukup jauh dari rumah Abah,
Ada sebuah bukit yang bernama Bukit Cupu. Hanya butuh beberapa menit untukku bisa mencapai puncaknya. Aku disambut dengan langit yang memerah dan seseorang yang sudah menunggu seorang diri di sana. Sudah lama? Enggak juga, emang dasarnya aja betah di sini, balas Gama. Kami duduk berdua menikmati pemandangan langit yang memerah, sebuah karya maha indah yang diberikan Maha Pencipta untuk mereka yang menjemput maghribnya. Tapi di bawah keindahan langit itu terdapat misteri yang mendalam. Kami bisa memandang dengan jelas hutan-hutan yang tumbuh lebat di bawah sana, dan lewang sasar ada di antara hutan-hutan itu. Itu lewang sasar? Tanyaku memastikan pada Gama yang terus melihat ke arah hutan itu. Benar Nan, itu yang ingin aku bicarakan sama kamu, balas Gama. Mendengar ucapan Gama, aku tidak yakin bisa memberi solusi atas apa yang ingin dibicarakan oleh Gama. Perihal lewang sasar, seharusnya ialah yang lebih mengerti. Apa mungkin kamu mengetahui sesuatu yang mungkin bisa menyegel hutan itu lagi, Nan? Tanya Gama. Menyegel hutan? Selain kejadian antara pusaka Mas Linus dan Alas Wetan, aku tidak pernah mengerti cara untuk melakukan itu. Walau begitu, aku sedikit menceritakan tentang pengalaman kami ketika penunggu Alas Wetan mengamuk. Saat itu pusaka Mas Linus lah yang mengorbankan diri untuk menyegelnya di sana selama bertahun-tahun. Tapi saat ini kekuatannya jauh dari cukup untuk itu. Berarti pusaka ya? Mungkin aku harus mencari pusaka serupa untuk bisa menyegel lewang sasar, ucap Gama. Aku mengangguk, tapi aku juga tahu itu tidak mudah. Saat ini kami hanya bisa mengaturkan doa dan memohon kepada Yang Maha Pencipta untuk menjauhkan manusia-manusia dari hutan keramat itu. Mungkin sudah waktunya aku mengembalikan ini. Benda ini berhasil menyelamatkan nyawa kami, ucapku sembari mengeluarkan botol kecil berisi wewangian yang diberikan oleh Gama. Kau bawa dulu, aku dengar kalian masih akan berurusan dengan hal berbahaya di ujung timur sana, ucap Gama. Kamu yakin? Ini peninggalan berharga dari Kilang Samana. Peninggalan paling berharga dari leluhurku adalah ilmu dan akhlak yang diturunkan melalui keluargaku. Dan bila benda itu bisa menyelamatkan nyawa seseorang di tanganmu, berarti benda itu berada di tangan yang tepat, jawab Gama. Aku senang mendengar ucapan Gama. Bukan hanya tentang benda berharga ini, tapi mengenai kepercayaan dirinya tanpa mengandalkan pusaka seperti ini. Baru beberapa saat sebelum kami kembali, tiba-tiba terdengar suara beberapa langkah kecil yang mendekati kami. Kami mencoba mencari asal suara itu dan menemukan seekor kera kecil mendekati kami. Kliwon? Gama mengenali kera kecil itu. Aku segera menyambut Kliwon. Ia menunjukkanku ke arah kedatangannya, seolah meminta kami memperhatikannya. Ada seekor monyet putih. Ia membawa sebuah kantung kain yang ia letakkan begitu saja di hadapan kami. Aku pun mengambil kantung itu dan mencoba membukanya di hadapan Gama. Pasir. Hanya beberapa genggam pasir yang terdapat di kantung itu. Hanya pasir? Apa maksudnya ini, Kliwon? Kliwon mencoba menjelaskan, namun aku sulit untuk mengerti. Mungkin Cahyo yang bisa mengartikannya. Tapi Gama masih saja memperhatikan pasir itu baik-baik. Pasir ini? Gama membacakan beberapa doa sembari melihat reaksi dari pasir itu. Benar, pasir ini. Pasir ini adalah pasir yang sama, seperti yang pernah digunakan untuk menyegel lewang sasar, ucap Gama sembari tersenyum. Yang benar? Iya Nan, gak salah lagi. Kliwon, terima kasih. Dan temanmu itu... Belum sempat Gama mengucapkan terima kasih, monyet putih itu sudah menghilang kembali ke dalam hutan. Titip ucapan terima kasih Gama untuk temanmu itu ya, ucapku pada Kliwon. Ia pun menyeringai memamerkan giginya dan meninggalkan kami menyusul temannya itu. Kedatangan Kliwon dan temannya benar-benar memberi sesuatu untukku. Setidaknya dengan tersegelnya lewang sasar, aku bisa meninggalkan tempat ini dan menuju Alas Wetan dengan tenang. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.